Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nora Pranisa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang VLAN dan traffic. Oke, nanti kita akan membahas 13 materi yang ada di sini. Yang pertama, kita akan membahas apa itu VLAN. Kita akan membahas tentang Virtual Local Area Network. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya. Di sini terdapat sekelompok PC. Nah, misalkan PC-PC itu ada dalam sebuah ruangan. Di setiap ruangan dalam suatu perusahaan itu kan ada PC. Nah, di sini misalkan kalau yang bagian atas ini untuk PC Engineering, kemudian di bagian tengah ini untuk PC Programming, lalu yang di bawah ini dia untuk divisi marketing. Nah, fungsi dari VLAN itu untuk memecah. Misalkan untuk yang divisi engineering ini nantinya akan menggunakan VLAN 10. Kemudian untuk yang divisi programming itu nantinya akan menggunakan VLAN 20 dan divisi marketing itu nantinya akan menggunakan VLAN yang 30. Kemudian masing-masing VLAN itu terbagi menjadi beberapa IP. Misal untuk yang divisi engineering itu nantinya IP-nya 10.0. Sedangkan yang divisi programming 20.0 dan yang divisi marketing IP-nya 30.0. Nah, jika melihat IP yang saya sebutkan tadi, itu kan nantinya antara ketiga PC yang ini akan berbeda network dan nantinya akan terhubung ke switch. Jadi nantinya ketika VLAN ini akan terhubung ke switch dan kemudian kita juga bisa mengatur bandwidth-nya. Untuk engineering misal bandwidth-nya 10 MB dan untuk programming 20 MB dan marketing bandwidth-nya 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan, yaitu untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi fungsi VLAN itu untuk memanajemen serta memecah broadcast sebelumnya. Kalau kalian lihat di video sebelumnya, jika kita konfigurasi router itu akan mengirim semua paket ARP ke semua yang terhubung. Nah, dengan VLAN kita bisa memecah broadcast domain tersebut. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Saya akan kelompokkan. Untuk yang kelompok bagian kiri, saya akan menggunakan VLAN 10. Kemudian kelompok yang bagian kanan, saya akan menggunakan VLAN 20. Nah, langsung saja kita akan konfigurasi VLAN-nya. Pertama-tama kita buka dulu switch-nya. Seperti biasa, kita masuk ke enable, kemudian ke configuration. Pertama, kita akan membuat VLAN-nya nih. Kita masuk dulu ke interface FA0/1, kemudian VLAN berapa, yaitu VLAN 10 untuk yang bagian sebelah kiri. Kita akan menamainya mungkin main programming. Lalu kita jalankan perintah untuk melihat yaitu show VLAN tree. Nah, kalian lihat sini terdapat VLAN 10 dengan nama programming. Kemudian juga ada VLAN default. Nah, interface atau yang terhubung itu mereka berada di dalam default VLAN atau VLAN default. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan jalur FA yang mengarah ke PC 1, PC 2, PC 3 akan masuk ke VLAN 10. Oke, langsung saja yang pertama yang mengarah ke PC 1, saya akan menggunakan interface FA0/1. Kemudian kita jalankan perintahnya switch port mode access, terus kita jalankan perintah lagi switch port access VLAN 10. Jika sudah, kita exit saja. Selanjutnya kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 2, yaitu interface FA0/2. Kemudian perintahnya yaitu switch port mode access, kemudian jalankan perintah switch port access VLAN 10. Jika sudah, kita exit. Nah, kita masuk lagi ke interface yang mengarah ke PC 3, yaitu interface FA0/3. Langsung saja kita jalankan perintahnya switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 10. Lalu kita exit, kemudian kita bisa lihat dengan show VLAN tree. Nah, kalian bisa lihat yang VLAN 10 itu sudah ada interface 01 sampai FA03. Sekarang kita lanjut ke VLAN 20. Langsung saja kita masuk ke mode configuration. Lalu ketikkan VLAN 20, kemudian kita masukkan namanya misalkan marketing. Kemudian exit. Kalau interface-nya banyak nih, biar kalian nggak usah capek-capek masuk ke interface-nya, kalian bisa lakukan perintah interface range. Misal di sini dari interface FA04 sampai FA06. Kemudian langsung saja kita jalankan perintah switch mode access. Setelah itu jalankan lagi perintah switch access VLAN 20. Kita lihat dengan perintah show VLAN tree. Nah, interface-nya sudah masuk ke VLAN. Di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi VLAN-nya. Tadi kita kan belum memberikan IP. Jadi nanti kita akan berikan IP. Oke, langsung saja pada titik 1. IP-nya 192.168.10.1 dan jangan lupa subnetnya. Kemudian pada titik 2 IP-nya 192.168.10.2. Kemudian pada titik 3 IP-nya 10.3. Pada titik 4 IP-nya 20.1, di PC 5 IP-nya 20.2, dan di PC 6 IP-nya 20.3. Oke, kita langsung pergi saja ke bagian simulation. Kali ini kita akan mencoba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Jadi dia mengirim paket ke switch kiri, kemudian kita lihat lagi di sini switch itu dia mengirim paket ke PC 2 dan PC 3. Kalau sebelumnya kan kalau kita mengirim paket dengan switch, itu dia mengirim ke semua device yang terhubung. Nah, kali ini karena kita menggunakan VLAN, jadi itu akan memecah proses sebenarnya. Jadi dia hanya mengirim ke semua VLAN
jalan saja. Kalau VLAN 20 di sini itu nggak akan tetap terkirim. Jadi di switch ini dia cuma mengirimnya ke PC2 dan tidak saja yang VLAN 10. Jadi kira-kira seperti itu fungsi dari VLAN. Kita akan membuat topologi dua ruangan. Nah, sebelumnya kita sudah punya satu ruangan topologi, dan sekarang saya sudah menambahkan topologi yang sama untuk ruangan duanya. Nah, untuk topologinya itu sama, tapi bedanya ini nantinya kita akan menghubungkan dari switch di ruangan 1 ke switch yang di ruangan 2. Setelah itu kita konfigurasikan saja IP-nya. Pada PC7 IP-nya saya akan berikan 10.4, pada PC8 IP-nya 10.5, dan pada PC9 IP-nya 10.6. Kemudian untuk VLAN 20 IP-nya 20.4, lalu PC11 IP-nya 20.5, dan yang terakhir PC12 IP-nya 20.6. Kali ini kita akan belajar tentang jumping, yaitu menghubungkan antara switch. Nah, langsung saja kita akan konfigurasikan. Pertama kita masuk ke switch yang ada di ruangan 2, kemudian kita pergi ke CLI, lalu kita ketikkan enable, lalu kita masuk lagi ke configuration. Nah, seperti switch yang sebelumnya, di sini kita juga akan membuat VLAN 10 dan 20. Langsung saja kita buat VLAN 10, kita ketikkan VLAN 10, kemudian namanya yaitu programming, kita exit, kemudian saya akan buat lagi yang VLAN 20, lalu namanya marketing. Jika sudah bisa kita exit, kita coba lihat dengan komen ini for VLAN 3. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20. Lanjut kita akan memasukkan interface yang ada di ruangan 2. Untuk yang VLAN 10 yaitu jalurnya FA01, 02, dan 03. Kita masuk dulu ke interface-nya. Kali ini saya akan menggunakan interface range FA01 sampai dengan 3. Kemudian jalankan perintah switch port akses, lalu jalankan lagi switch port akses 10. Kita exit, kita coba lihat lagi dengan show VLAN 3. Nah, di sini sudah ada interface FA1, 2, dan 3. Lanjut untuk memasukkan interface 4, 5, 6 ke dalam VLAN 20. Langsung saja kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 6, kemudian switch port mode akses, lalu jalankan lagi switch port akses VLAN 20. Kita aktif, kita cek di show VLAN 3 apakah sudah masuk sesuai dengan topologinya. Lanjut kita akan konfigurasikan VLAN 10. Kita mulai dari switch yang ada di ruangan 1, kita masuk ke global configuration. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk dulu ke interface-nya yaitu yang mengarah ke switch di ruangan 2, interface FA0/3. Nah, perintahnya itu switch port mode terang. Cara untuk melihatnya itu kita bisa menggunakan perintah show interface terang. Di sini sudah ada terangnya. Kita juga akan konfigurasi yang sama di ruangan 2. Kita masuk ke interface FA0/7, kemudian perintah switch port mode terang, dan kita bisa lihat lagi di show interface terang. Nah, di sini interface FA0/7 sudah ada ya. Di sini kita akan mencoba ping antar VLAN. Oke, kita masuk ke tab simulation. Di sini kita coba kirimkan paket dari PC1 ke PC7. Nah, di sini dari PC1 akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch pertama akan mengirimkan ke switch kedua, kemudian barulah ke PC7. Lalu dari PC7 akan dikirimkan kembali ke switch 2, lalu switch pertama, kemudian barulah sampai ke PC1 yang mana di sini yaitu IGN. Berarti kedua PC tersebut kita bisa saling terhubung dan bisa melakukan ping configuration. Nah, di sini kita akan allow atau mengizinkan trust. Caranya itu kita bisa masuk ke mode configuration dulu, kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke switch di ruangan 2 yaitu interface FA0/7. Nah, perintahnya itu kita bisa gunakan switch port yang allowed VLAN 10,20. Setelah itu kita bisa lihat dengan perintah show interface terang. Oke, di sini untuk allow-nya sudah ada VLAN 10 dan juga VLAN 20. Sekarang kita akan coba membuat satu ruangan lagi. Jadi nantinya akan ada 3 ruangan ini. Topologinya sudah saya buat sama seperti sebelumnya. Kita masukkan IP-nya saja. Pada PC13 IP-nya saya akan berikan 10.7, kemudian PC14 IP-nya saya akan berikan 10.8, pada PC15 IP-nya 10.9. Selanjutnya pada VLAN 20, pada PC16 IP-nya saya akan berikan 20.7, pada PC17 IP-nya saya akan berikan 20.8, dan pada PC18 IP-nya saya akan berikan 20.9. Setelah itu seperti tadi kita akan membuat VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kita masuk ke switch-nya, kita masuk ke mode enable, lalu konfigurasi. Nah, kita langsung saja buat VLAN 10. Untuk name-nya kita menggunakan name programming, lalu kita exit. Kita buat lagi yang VLAN 20, name-nya name marketing, lalu kita exit. Selanjutnya kita akan memasukkan interface ke VLAN 10. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3, terus switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu kita akan masukkan lagi yang interface VLAN 20. Kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 6, lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Jika sudah, kita cek di VLAN 3.
Nah, di sini interface-nya sudah masuk ke VLAN 10 dan juga ke VLAN 20. Selanjutnya kita akan konfigurasi RAM pada MLS atau multi-layer switch. Pada switch 3 kita konfigurasikan RAM-nya dulu. Kita masuk ke interface FA0/7, lalu switch port mode RAM. Kemudian kita lanjut konfigurasi RAM pada MLS. Saya akan tambahkan switch multi-layer. Kemudian kita hubungkan dari switch multi-layer ke switch yang ada di ruangan tersebut. Pertama-tama kita akan konfigurasi RAM-nya dulu. Kita switch 3, kita masuk ke interface yang mengarah ke switch multi-layer, yaitu interface FA0/7. Kemudian jalankan perintah switch port mode RAM. Nah, di sini sudah terkonfigurasi. Setelah itu kita akan konfigurasi RAM di switch multi-layernya. Kemudian kita masuk ke mode enable, lalu global configuration. Kita masuk ke interface-nya, yaitu interface FA0/7. Lalu kita ketikkan switch port mode RAM. Nah, nanti di sini akan tidak bisa. Jadi sebenarnya untuk switch yang NAS itu dia support mode ISL. Jadi RAM itu ada dua. Yang pertama mode ISL dan yang kedua adalah 802.1 open standard. Nah, namanya itu untuk switch biasa itu dia support yang ISL atau yang punyanya Cisco. Namun switch multi-layer itu dia support dua-duanya, yang ISL dan juga 802.1. Nah, jika switch Cisco ketemu dengan switch NSL, itu kita bisa lakukan konfigurasi di encapsulation 1G-nya, yaitu menggunakan perintah switch port RAM encapsulation 1G. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke switch port mode RAM. Kita coba lihat di show interface RAM. Nah, maka di sini sudah terdapat tulisannya, yaitu encapsulation 802.1G. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai teori dynamic trunking protocol. Perhatikan title-nya. Nah, ini maksudnya gimana sih? Jadi misal ada dua switch. Nah, di sini pada switch pertama itu kita konfigurasi RAM. Kemudian di switch kedua itu kita bisa konfigurasi di RAM lagi. Nah, di tabelnya jika RAM ketemu dengan RAM, maka ini akan menjadi RAM juga. Kemudian di trunking itu juga ada yang namanya dynamic auto atau dynamic DC record. Kemudian di trunking itu juga ada yang namanya dynamic auto dan dynamic DC record. Di sini teman-teman bisa lihat juga di tabelnya. Misalkan jika dynamic auto bertemu dengan konfigurasi dynamic auto, itu akan menjadi akses. Kemudian jika dynamic DC record bertemu dengan dynamic DC record, itu akan menjadi terang. Jangan kalau mau diakses bertemu dengan terang, nah itu not recommended. Misalnya ada switch 1 itu dia menggunakan dynamic DC record, kemudian yang switch 2 itu menggunakan dynamic auto. Nah, di sini dynamic DC record bertemu dengan dynamic auto itu akan menjadi terang. Jadi gambarannya itu untuk yang dynamic auto itu dia menunggu, kemudian yang dynamic DC record itu mengajar. Nah, untuk terang itu artinya dia itu memaksa, dan untuk yang ada itu juga artinya memaksa. Kita lanjut ke praktek dynamic trunking protocol. Nah, kalian pasti masih bingung nih. Biar kalian nggak bingung, kita coba langsung saja praktekkan. Kita coba praktek dynamic trunking protocol. Di sini saya sudah menambahkan dua switch. Langsung saja kita pergi ke switch yang sebelah kiri. Kita jalankan perintah untuk melihat mode default switch-nya, yaitu show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini kita fokus ke administratif mode. Terus di sini ada operation mode atau mode yang akan dilakukan. Kita coba lihat juga di switch yang kanan. Kita jalankan perintah show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini administratif mode-nya yang akan dihasilkan nantinya. Di sini kita konfigurasikan yang mode dynamic DC record. Caranya itu kita bisa masuk ke configuration, terus kita masuk ke interface-nya, interface FA0/1. Di sini kita akan konfigurasikan mode dynamic DC record, switch port mode dynamic DC record. Lalu kita ketikkan perintah install interface FA0/1 switch port. Bisa kita lihat di sini administratif mode-nya masih sama, yaitu dynamic DC record. Kita juga lihat yang satunya, kita coba perintah show interface FA0/1 switch port. Di sini hasilnya juga akan ada terang. Nah, kita coba konfigurasi yang ada di switch 4. Kita masuk ke configuration, kita masuk ke interface FA0/1, lalu switch port mode terang. Kita cek di interface FA0/1 switch port. Nah, di sini juga hasilnya akan terang. Kita coba lagi switch 5, kita cek di interface FA0/1 switch. Nah, di sini kita akan terang hasilnya, karena di sini juga mode terang ketemu dengan dynamic variable, hasilnya juga akan terang. Selanjutnya saya akan bahas tentang apa itu unpacked dan packet. Nah, misal di sini di ruang 2 dan ruang 3 saya akan coba kirim paket di demolition. Jadi dia mengirim paket ARP ke switch 2, lalu dari switch 2 itu dia akan mengirim ke switch 3.
Nah, maka dari switch 2 ke switch 3 itu disebut faded. Atau bisa kita coba lihat untuk prakteknya. Di sini terdapat gap one view. Nah, kalau dalam one view itu yang disebut dengan faded. Nah, yang anti-gap itu tidak ada gap one view. Kita akan mempelajari nanti bilangan. Kita bisa pergi ke switch yang ada bilangan 1. Kita coba cek flow interface terang. Nah, di sini terdapat nanti bilangan. Nanti bilangan ini by defaultnya itu untuk masuk ke bilangan 1. Kita coba lihat juga pada shift yang di ruang 2, show interface terang ini juga nanti bilangnya sama. Nah, misal di sini saya coba akan tambahkan satu biji di semua ruangannya. Jadi nanti itu paket yang tidak perlu faded. Tapi kan kalau di antara switch ke switch kan ada fadednya ya. Yang bagian view itu tidak ada. Nah, nanti itu dia tidak memerlukan faded atau bagian view. Oke, pada materi terakhir kita akan mencoba mengkonfigurasi nanti bilangnya. Misal nanti divisi dari di ruang 2 dan 3 menggunakan pilihan 1, dan nanti di kedua visi itu tidak perlu faded atau bisa langsung mengirim paket. Dan nanti di sini karena mereka tidak perlu menggunakan pilihan 1, jadi mereka perlu menggunakan faded. Di sini kita coba buka switch 2, langsung saja kita konfigurasikan bilangnya. Kita masuk ke interface external flash. Kita bisa lihat interface-nya. Kita ketikkan switch port terang jalan 20. Terus kita bisa lihat dengan perintah Q ke interface terang. Nah, di sini nanti jalannya sudah berubah menjadi 20. Kita juga akan mengubah konfigurasi di switch 3. Kita ke enable, lalu ke configuration. Kita masuk ke interface external flash itu. Terus kita juga akan mengubah nanti jalannya menjadi 20. Dengan perintah switch top terang nanti jalan 20. Kemudian kita lihat dengan detail interface terang. Oke, di sini nanti jalannya juga sudah berubah menjadi 20. Setelah itu kita coba mengirim paket dari visi 7 ke visi 13. Kita coba lihat dia akan mengirim ke switch 2, kemudian akan dikirimkan lagi ke switch 3. Terus dari switch 3 akan dikirimkan ke visi 13-nya. Dan dari visi 13 akan dikirimkan ke switch 3 lagi. Dan dari switch 3 akan dikirim ke switch 2 lagi, dan kembali lagi ke visi. Nah, jika kita coba lihat di switch-nya, kita coba lihat pesannya. Jadi pesan antara switch itu dia tidak menggunakan faded. Jadi itu fungsi dari nanti jalan ya, teman-teman. Sekarang kita akan mengubah kembali nanti jalannya menjadi default. Kita ke switch 3 dulu. Kita masuk ke interface external flash itu, lalu kita jalankan perintah switch port terang nanti jalan 1. Lakukan juga yang ada di ruang 2. Jika sudah, kita lihat dengan show interface terang. Nah, di sini nanti jalannya sudah berubah menjadi 1 lagi. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang kelima ini, yaitu pada pembahasan jalan dan fungsi. Saya harap teman-teman bisa paham dan juga mengerti ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pembahasan video yang berikutnya.